Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Insyaallah pada hari ini kita akan memasuki sirah singkat Ummahatul Mukminin Sayyidah Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anha. Sayyidah Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anha. Di sini nanti kita akan mengenal atau mengetahui ada sedikit perbedaan daripada yang kemarin-kemarin. Bahwasanya Sayyidah Juwairiyah binti Harith ini adalah seseorang yang menggabungkan antara sifat atau antara kenikmatan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jadi beliau radhiyallahu anha ini adalah putri daripada pimpinan suatu kaum, atau lebih tepatnya kaum Bani Musthalib. Beliau adalah pimpinan daripada atau putri daripada pimpinan kaum tersebut. Sampai-sampai kata ibunda kita Sayyidah Aisyah berkata tentang Sayyidah Juwairiyah, "Aku tidak mengetahui seorang wanita pun yang lebih besar berkahnya bagi kaumnya melebihi dia." Nah, jadi sekarang kekhususan Sayyidah Juwairiyah adalah memiliki keberkahan bagi kaumnya. Beliau lahir 14 tahun sebelum hijrah dan berkembang secara terhormat dengan kemewahan dunia. Dan beliau adalah putri daripada pimpinan Bani Musthalib yang bernama, ayahnya bernama Harith bin Abu Dirar, pimpinan daripada Bani Musthalib. Karena beliau adalah putri daripada pimpinan suatu kaum, maka dari mulai masa remajanya memang beliau sudah didengarkan dan dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat yang di sekitarnya. Ketika Sayyidah Juwairiyah di tengah-tengah kehidupan kemakmuran, apa yang terjadi dengan kehidupannya, kemudian tak lama kemudian Sayyidah Juwairiyah di masanya yang masih belia, di usia belianya, menikah dengan seseorang pemuda dari Khuza'ah yang bernama Musafi' bin Safwan. Ini semua terjadi sebelum keislaman mereka. Menikah dengan Musafi' bin Safwan. Ketika menikah dengan Musafi' bin Safwan, Sayyidah Juwairiyah tidak merasa sedikit pun terbesit dalam benaknya suatu hari akan menjadi Ummahatul Mukminin. Walaupun ada dalam riwayat yang menjelaskan bahwa Sayyidah Juwairiyah ini sempat mimpi juga. Jadi ada bulan yang datang dari Mekah, dari Ka'bah gitu seolah-olah datangnya, kemudian memasuki rumahnya. Dan ketika ditanyakan dan ditakwilkan, jawabannya, suatu hari kamu jadi istri Nabi. Tapi itu kayak gak terbesit dengan usianya yang masih belia tadi. Sampailah terjadi hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah setelah apa yang terjadi dari penindasan kaum kufar Quraisy, yang sehingga Rasulullah mengajak atau memerintahkan semuanya untuk hijrah ke Habasyah, dan kemudian dari Habasyah mereka hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menentukan atau membuat 3 kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah Rasulullah mengikat hubungan antara umat dengan Allah.
Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah mengikat hubungan antara satu sama lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, Rasulullah mengikat hubungan umat dengan umat lain yang tidak menganut Islam. Nah, ini ketika Rasulullah sudah di Madinah. Jadi udah kayak sudah memang tinggalnya di situ. Sekarang ini seperti membuat daulah gitu ya di Madinah tersebut. Nah, adapun bagaimana cara mengikat hubungan yang pertama? Yang pertama, Rasulullah segera membangunkan masjid untuk menampakkan syiar-syiar Islam di dalamnya. Jadi yang pertama kan Rasulullah itu meminta untuk umatnya itu mengikat hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ini gimana caranya mengikat hubungan dengan Allah? Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid, supaya di situ dari masjid itu adalah mengikat syiar agama Islam. Wa may yu'adim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengangkat, mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah dikatakan seseorang yang memiliki hati yang bertakwa. Kemudian di situ Rasulullah juga mengajak sahabat-sahabatnya untuk menegakkan sholat yang menghubungkan muslim dengan Rabb seluruh alam. Nah, dari adanya masjid, maka di situ keimanan para sahabat lebih kuat dan lebih kuat, begitu juga kaum Ansor yang ada di Madinah. Kemudian Rasulullah melangkah kepada kebijakan yang kedua. Kebijakan yang kedua, Rasulullah membuat hubungan umat satu sama lain, dalam arti sesama muslim satu sama lain itu. Jadi Rasulullah menjalin ikatan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Yang dijalin persaudaraan bagaimana? Menjalin di antara mereka bagaimana mereka memunculkan perasaan cinta, lebih mementingkan orang lain. Rasulullah menanamkan pada hati mereka, pada sifat mereka, sifat yang namanya isar, pentingkan keperluan orang lain. Nah, itu dididik sama Rasulullah SAW. Kemudian dan membantu untuk muncul dalam bentuk yang sama sekali tidak pernah terlintas di benak manusia. Dalam arti udah nanti kalau lagi isar, kalau lagi mementingkan keperluan orang lain, ketika membantu itu saking baiknya kaum Ansor, pendidikannya dari Rasulullah SAW, itu sampai-sampai bantuannya itu nggak terlintas dalam benak setiap manusia. Contohnya apa? Itu tadi, yang nggak punya rumah, aku punya rumah dikasihin. Kan mungkin kalau orang sekarang nggak terbesit, masa iya bantu orang sampai ngasih rumah. Punya istri sekian, ya sudah yang satu berikan kepada dia, dalam arti diceraikan ya, bukan berbagi. Pastinya mereka mengikuti sesuai dengan syariat Islam yang sebenarnya. Intinya yang sampai-sampai bantuan itu nggak bisa dibaca dengan nalar kita, karena saking baiknya, saking mengorbankan yang saudara yang harus ditolong itu berhasil. Dan juga yang ketiga, Rasulullah membuat kebijakan hubungan umat dengan umat lain yang tidak menganut Islam. Rasulullah menentukan hukum sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ayat ini perlu kita ketahui, itu adalah lafaz atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sesama selain beda agama, sesama manusia tapi beda agama. Jadi jangan kita kalau dakwah sama teman kita, sesama kan kita sesama Islam ya, kemudian ketika berdakwah tadi mungkin dia nggak nurut, mungkin dia bagaimana, terus kita bilang lakum dinukum waliyadin. Biasanya kita itu keceplosan kayak gitu kan. Nah, itu kurang tepat, karena kita sama agamanya. Teman kita yang se-Islam ini agamanya sama kita, cuman dia mau mengambil arah pikirannya sesuai arah pikiran dia, tidak bersimpangan dengan Islam, akan tetapi dengan apa yang dia mau. Nah, jadi ayat lakum dinukum waliyadin itu adalah benar-benar apa yang dijadikan atau apa yang diturunkan oleh Allah sesuai dengan kejadiannya. Jadi dalam tafsir, masih ingat nggak tafsirnya? Bagaimana? Kan mereka orang-orang kafir di Mekah minta perdamaian sama Rasulullah. Jadi gimana Muhammad? Gini aja, kalau pagi
nyembah berhala punya aku, atau sehari berhalaku, besok kita menyembah Tuhanmu, besoknya, nah kayak gitu, maunya selang-seling supaya kita itu hidup toleransi, supaya kita hidup damai. Itu toleransi yang salah. Nah, maka di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun, yang mana di situ inti daripada surat tersebut, lakum dinukum waliyadin, bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku. Nah, kebijakan itu oleh Rasulullah diberlakukan ketika di Madinah. Jadi ketika di situ ada orang-orang Yahudi Madinah, ada orang-orang kafir yang datang ke situ, bukan sama Rasulullah disuruh memerangi langsung, disuruh melawan langsung, disuruh mengusir langsung, tapi tidak, sesuai dengan syariat Islam. Apa syariatnya? Dia akan hidup damai dengan sesama muslim kalau mereka membayar jizyah. Nah, jadi ada bayaran jizyah itu apa? Seperti kayak tebusan karena mereka belum mau masuk Islam gitu kan. Jadi yang pasti arah pertama adalah didakwai, tapi bukan didakwai dengan diperangi. Nanti akan ada peperangan kalau mereka memerangi. Tidak didakwai dengan diperangi, dikarenakan peperangan Rasulullah itu semuanya pasti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi untuk supaya mereka bisa hidup damai, mereka harus membayar tebusan karena mereka tidak mau masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, maka ya sudah, tebusan itu hilang daripada dirinya mereka. 3 kebijakan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjalan dengan damai di Madinah, dan kemudian suatu ketika Rasulullah mendengarkan kabar akan ada serangan dari Bani Mustalik, dan mereka sudah mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sehingga di situ Rasulullah mengutus mata-matanya, silahkan kamu lihat ke tempat yang mana mereka akan menyerang tadi ini. Dan ternyata benar, mereka sudah di perjalanan mau menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi tidak terjadi peperangan di situ. Dalam arti apa? Seketika dikalahkan oleh pasukan, karena Rasulullah sudah dikabarkan ya tadi, Rasulullah sudah dikabarkan, iya ini suatu kepastian bahwa mereka itu akan memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memimpin? Siapa yang bikin kayak gini peperangan ini semuanya? Yang memimpin adalah siapa tadi? Ayahnya Juwairiyah, siapa namanya? Haritsah bin siapa? Mughirah. Kenapa nggak kebuka mulutnya? Puasa nggak kuat buka mulut. Nah, Haritsah bin Dirar. Nah, sekarang ternyata beliau adalah pimpinan daripada peperangan tersebut, karena beliau adalah pimpinan dari kaum tersebut. Nah, ketika itu Harits bin Dirar adalah pimpinan Bani Mustalik, yang sehingga ketika Rasulullah sudah mendengarkan kepastiannya bahwa memang ia diserang, Rasulullah segera menggerakkan para sahabat-sahabatnya untuk membuat barisan, yang sehingga di situ mereka ketakutan. Sebagian mereka ada yang kabur, dan yang pasti pimpinan dari setelahnya Harits bin Dirar kan terus kemudian punya komando perang ya, punya mata-matanya. Nah di situ terbunuh, bahkan mata-mata Rasulullah dari kalangan muslim nggak ada yang terbunuh, satu saja yang terbunuh. Itu bukan karena peperangan terbunuhnya di medan tersebut, dikarenakan melesetnya anak panah. Jadi dikiranya kaum Ansor dia ini adalah golongannya dari Bani Mustalik, ternyata dia adalah kalangan daripada muslimin, dari kalangan daripada kaum Ansor. Jadi melesetnya anak panah. Tapi di peperangan tersebut dengan hanya dikatakan hanya sekejap mata mereka kalah, karena pimpinan mereka itu terkalahkan. Otomatis di antara mereka banyak yang kabur. Yang terpenting dalam sejarah adalah mereka dijadikan tawanan, dalam arti sejarah Islam, Rasulullah menawan di antara mereka itu sangat banyak sekali. Jadi dijelaskan di sini jumlah tawanan mencapai dari 700 jiwa. Jadi 700 manusia. Kemudian untuk unta mencapai 2000 ekor. Kemudian kambing 5000 ekor.
dan tawanan kaum wanita serta anak-anak mencapai 200 keluarga. Nah, mereka datang tuh sangat banyak sekali dan ternyata terkalahkan dalam sekejap mata. Di antara tawanan itu diantaranya adalah Juwairiyah binti Haris. Nah, Juwairiyah binti Haris ini ketika belum jadi istri Rasul. Udah, ini Juwairiyah binti Haris tadi kita udah jelaskan bahwa beliau adalah putri daripada pimpinan kaum yang sehingga bagaimana kira-kira hidupnya? Kayak putri raja gitu ya. Putri raja itu hidup dalam kemiskinan atau kemewahan? Pastinya hidup dalam kemewahan. Dan kemudian ini masalahnya pada saat itu rajanya bukan raja Islam ya. Jadi kalau mungkin kalian akan terbesit, kok Sayyidah Aisyah nggak gitu? Nah, kalian mungkin akan terbesit seperti itu, kan Sayyidah Aisyah juga putri raja juga kan. Walaupun pada saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq belum menjadi khalifah ketika Sayyidah Aisyah menikah. Beda, ini beda sekali. Yang kemudian bayangin yang seperti itu kemudian ditawan. Ya Allah, sedihnya, sedih yang luar biasa. Sampai akhirnya dia ini bingung, ditawan. Sekarang nih ya, apa caranya supaya aku bisa keluar? Dan di tawanan tuh kan karena banyak ya, banyak ini golongan wanita, ini golongan anak-anak, ini golongan yang keluarga. Jadi kayak di dikelompok-kelompokkan. Nah, Sayyidah Juwairiyah itu ada pada kelompoknya Sabit bin Qais, salah satu sahabat. Sabit bin Qais bin Shimas al-Ansari itu yang memegang atau yang menjadi pimpinan di kelompoknya Sayyidah Juwairiyah. Kemudian Sayyidah Juwairiyah mempunyai ide. Ya udah, sekarang gimana caranya untuk supaya aku bisa keluar di sini? Karena aku sekarang ini sedih dan aku nggak bisa hidup dengan nasib yang seperti ini, menjadi tawanan, sesuatu yang nggak jelas, sesuatu yang gimana ya, berbeda sekali. Kemarin dia wanita yang bebas dan sekarang seolah di dalam penjara. Maka dia memutar otaknya yang sehingga mengatakan kepada Sabit bin Qais, gimana kira-kira kalau kamu datang menemui Rasulullah untuk menjelaskan bahwa aku akan menebus kebebasanku ini dengan sekian. Dalam arti apa yang akan ditebuskan? Jadi Sayyidah Juwairiyah itu minta supaya dirinya itu bebas. Tapi kan sekarang gak megang uang kan, gak megang harta apapun karena dia sedang ditawan. Ya sudah, aku akan menentukan kebebasanku, tapi yang membebaskan adalah Rasulullah karena pimpinan kaum itu. Nah, jadi dia akan meminta kepada Rasulullah. Kata Sabit, wah kalau kayak gitu mending kamu ngomong sendiri aja. Ayo, aku antar ketemu sama Rasulullah. Ini usia beliau berapa usianya? Masih sekitar usia 22. Karena beliau menikah dengan Rasulullah di usia 22. Tapi suaminya yang pertama itu sudah meninggal di peperangan tadi, Bani Musthalib. Udah meninggal dunia di situ. Dan kemudian ketika di kejadian ini Juwairiyah sudah nggak punya suami. Sudah kemudian datang ke Rasulullah. Sayyidah Juwairiyah mengatakan, wahai Rasulullah, aku ini wanita muslimah. Nah, dari perkataan ini ada perbedaan ulama-ulama ahli sejarah. Kapan Sayyidah Juwairiyah masuk Islam? Karena beliau langsung mengatakan, ya Rasulullah, aku ini wanita muslimah. Maka dikatakan, sebagian mengatakan beliau masuk Islam ketika saat itu ditawan, atau beliau masuk Islam sebelum kejadian itu. Akan tapi dalam sejarah tidak ada yang jelas yang memastikan keislamannya, dilafadzkannya, dan itu semuanya kapan nggak dijelaskan. Tapi yang penting beliau mengatakan, ada yang berpendapat aku ini wanita muslimah, dalam arti itu pengakuan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku nih sekarang muslimah, aku mau masuk Islam. Paham ya? Nah, jadi beliau mengatakan, wahai Rasulullah, aku ini wanita muslimah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain Allah dan engkau utusan Allah. Nah, ini pendapat yang paling kuat yang mengatakan Sayyidah Juwairiyah masuk Islam ketika langsung berhadapan dengan Rasulullah pada saat itu. Kemudian aku Juwairiyah binti Haris bin Abi Dirar, pemimpin kaumnya.
Aku tertimpa musibah seperti yang engkau ketahui. Aku jatuh dalam bagian milik Sabit bin Qais bin Shimas. Ia bersedia membebaskanku dengan tebusan yang tidak mampu aku bayar. Jadi kata Sayyidah Juwairiyah, Sabit itu bersedia membebaskan aku, tapi aku nggak mampu untuk membayarnya. Tebusan itu sebesar 9 uqiyah emas. Ia tidak memaksaku untuk itu, hanya saja aku berharap kepadamu untuk membantuku. Nah, sekarang Sayyidah Juwairiyah ini berharap supaya Rasulullah yang menebuskan uang tersebut, tebusan supaya Sayyidah Juwairiyah bisa bebas dari tawanan, kemudian bayarkan kepada sahabatmu Sabit tadi itu. Karena aku nggak mampu, aku nggak megang uang nih sekarang. Aku sebagai tawanan. Aku datang meminta bantuan kepadamu untuk menebus kemerdekaanku. Ketika itu, sebelum Juwairiyah masuk, Sayyidah Aisyah sudah ngintip. Juwairiyah mau masuk ke Nabi. Juwairiyah mau ketemu Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, dia adalah wanita yang sangat cantik jelita. Tidak ada satupun laki-laki yang memandang Juwairiyah dan tidak menginginkannya. Laki-laki dari kalangan apa? Laki-laki dari kalangan manapun. Mau dia orang kaya, mau dia bangsawan, mau dia orang biasa, mau dia kalangan manapun. Begitu melihat wajahnya Juwairiyah, pasti laki-laki itu menginginkannya. Dan kata Sayyidah Aisyah, pada saat itu, ini kan Sayyidah Aisyah belum tahu ceritanya ya, kalau dia masuknya nanti itu akan bersyahadat di hadapan Rasulullah. Pada saat itu, demi Allah, seketika aku merasa tidak suka padanya. Karena dia cantik. Jadi kenapa nggak suka sama Juwairiyah? Padahal Juwairiyah tuh datang ke Rasulullah kan mau supaya bebaskan aku, gitu kan? Nggak tahu. Kata Sayyidah Aisyah, yang penting begitu aku ngelihat wajahnya, kaget dari saking cantiknya, udah langsung aku nggak suka padanya. Dan ternyata di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Juwairiyah, maukah kamu? Jadi Rasulullah memandang Juwairiyah dengan perasaan apa? Perasaan iba, perasaan kasih sayang. Karena faktor apa? Ini anaknya pimpinan. Jadi kalau kita mendalami bagaimana sejarah-sejarah Rasulullah, maka Rasulullah di situ ada sedikit perbedaan, tapi bukan untuk membedakan. Ya, jangan kalian kemudian mengatakan kan yang dipandang di hadapan Allah hanya ketakwaan. Iya. Takwa di mana? At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di hati. Nah, maka yang berhak memandang ketakwaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang untuk interaksi di dunia bagaimana? Di situ bukan Rasulullah membedakan kasta, membedakan apa yang terjadi, akan tetapi fikih dakwahnya, cara dakwahnya, uslub dakwahnya pasti berbeda. Ini sekarang kayak surat Abasa. Nah, ya kan? Sampailah turun surat Abasa. Siapa yang bertanya tentang keislaman di satu waktu kepada Rasulullah? Dua orang, dua tipe ya, dua golongan lah katakan. Yang satu sendiri Abdullah ibn Maktum, yang kemudian dihadapkan selain itu di satu momen Rasulullah, kita kalau misal membayangkan entah Rasulullah dengan berdiri atau duduk, kita bayangkan saja misalnya di Rasulullah sambil berdiri. Di sini Ibn Maktum, Rasulullah sedang menghadapi pembesar-pembesar Quraisy yang sehingga mereka masih kafir, tapi mereka itu ada beberapa orang, entah 3 entah 5 orang, yang sehingga mereka itu mau bertanya tentang keislaman. Satu sisi Abdullah bin Maktum datang desak kepada Rasulullah. Ini orang biasa, miskin. Rasulullah ajarkan aku Islam. Rasulullah ajarkan aku Islam. Rasulullah sehingga bukan nggak mau mengajarkan kepada beliau, akan tapi sebentar. Kalau Abdullah bin Maktum ini masuk Islam, dia nggak punya kaum. Keislamannya untuk dirinya. Tapi kalau para pemimpin yang masuk Islam, maka akan diikuti. Jadi Rasulullah itu sudut pandangnya hanya untuk dakwah kesuksesan Islam, bagaimana besarnya makmurnya agama Islam, itu saja, nggak ada untuk hawa nafsunya. Yang sehingga disitulah turun, yang sehingga Rasulullah abasa wa tawalla, sedikit bermuka masam kepada Ibn Maktum, dan kemudian juga wa tawalla, dan berpaling. Nah, itu semua terjadi karena memang ada suatu perbedaan. Nah, sekarang Rasulullah menghadapi Juwairiyah, kenapa kok ada perhatian khusus? Ini anaknya raja, anaknya suatu kaum,
Bukan kemudian gak ada pandangan khusus dari Rasulullah, pastinya ada. Oleh karenanya di situ Rasulullah dikatakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Juwairiyah dengan perasaan iba, dengan perasaan simpati dengan apa yang dilakukan Juwairiyah dari segi akhlaknya. Jadi jangan sampai otak kita terkotori dengan apa yang dikatakan Nabi kita itu maunya nggak puas sama satu istri, maunya cari lagi yang lebih cantik, cari lagi yang lebih cantik. Tapi kenyataannya Juwairiyah cantik. Naam, itu adalah karunia dari Allah untuk dihadiahkan kepada Rasulullah. Kita udah pernah bahas bahwa istri Rasul itu nggak ada satupun yang jelek. Istri Rasul itu semuanya cantik. Kenapa seperti itu? Karena itu di antara kenikmatan dunia. Dan itu Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad SAW, sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang kemudian Rasulullah SAW dengan akhlaknya, dengan rahmatnya yang sampai dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dengan kasih sayang tersebut berkata kepada Juwairiyah, ada yang lebih baik lagi untukmu dari permintaan itu. Juwairiyah udah ngerasa itu dikabulkan saja udah senang. Ternyata sama Rasulullah dikasih harapan, ada yang lebih baik daripada permintaan itu. Kata Juwairiyah, apa yang akan kamu jelaskan wahai Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, aku akan melunasi biaya kebebasanmu dan aku akan menikahimu. Jadi langsung satu kali. Jadi kebebasanmu aku akan bayarkan kepada tadi siapa namanya Sabit, dan kemudian aku juga akan menikahimu, dalam arti di sini kemuliaan yang lebih yang dirasakan oleh Sayyidah Juwairiyah, yang sehingga dikatakan batin Juwairiyah serasa lapang dan wajah cantiknya pada saat itu seketika berbinar. Yang tadi orang cantik lagi sedih, ya kan, kepingin bebas, kepingin kembali ke kaumnya, kepingin menjadi aku ini sebenarnya putri raja tapi kenapa kok jadi seperti ini. Nah sekarang dapat kabar bahwa dinikahi sama Rasul, hilang semua, nggak ada keinginan lagi untuk kembali ke kaum dan lain sebagainya, karena posisiku lebih mulia. Di situ langsung iman masuk. Nah bukankah ini desain dari Allah? Kalau ini bukan desain dari Allah, ada rasa keegoan enggak? Yang penting aku mau pulang ke bapakku, gitu kan? Nah, oleh karenanya semua ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah membayar kepada untuk tebusannya, kemerdekaannya si Sayyidah Juwairiyah, dan kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikahinya. Di situ Sayyidah Juwairiyah pastinya sangat berbahagia dan berkata, wahai Rasulullah, beliau berkata, aku telah melakukannya, dalam arti apa? Aku menerimanya. Sayyidah Juwairiyah itu, nama Juwairiyah adalah nama dari Rasulullah. Sebelumnya nama aslinya adalah Barrah. Barrah itu apa? Diambil dari kalimat bir, berbakti. Atau barrah diambil dari kalimat bari'ah, kebebasan, yang sehingga Rasulullah menggantinya dengan kata Juwairiyah. Itu nama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kenapa tadi di awal dikatakan Sayyidah Juwairiyah ini adalah sosok yang memiliki keberkahan untuk kaumnya. Nah sekarang sekian banyak ratusan yang ditawan tadi itu Bani siapa? Bani Mustalik kan? Dan itu adalah baninya Sayyidah Juwairiyah. Nah sekarang dikarenakan beliau dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, otomatis posisinya menjadi ummahatul mukminin, yang sehingga gimana keluarga ummahatul mukminin ditawan, otomatis semua dibebaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sehingga berapa di antara mereka seketika masuk Islam dikarenakan bangganya atau salutnya dengan apa yang terjadi, bahwasanya mereka bebas dikarenakan berkah daripada Sayyidah Juwairiyah. Sayyidah Juwairiyah memasuki kehidupan rumah tangga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rute kehidupan beliau adalah kehidupan yang indah semua. Yang pertama, beliau di bawah naungan ayahnya yang sangat mencintai beliau.
yang sangat memberikan kepada beliau segala keinginan beliau, yang sampai dikatakan dalam sejarah hidup di bawah kemewahan, dalam arti memang betul-betul mewah ketika bersama bapaknya. Kemudian dilanjutkan lagi kemewahan tersebut ketika menikah dengan Musafi', sampai dikatakan hidupnya itu di istana. Nah, hidup sama Musafi' suaminya itu dikatakan hidup seperti di istana. Jadi Sayyidah Juwairiyah sudah mengalami 2 rute kehidupan sebelum bersama Rasulullah. Kehidupan kebahagiaan dunia, bukan hanya bahagia saja tapi mewah, bahkan seperti istana ketika menjadi putri dan kemudian menjadi suami, menjadi istri. Sekarang hidup bersama Rasulullah SAW di rumah kenabian. Apakah ada kemewahan tersebut? Jauh, sangat jauh daripada kemewahan tersebut, tapi dikatakan kebahagiaan lebih menguasai hatinya ketika Sayyidah Juwairiyah hidup bersama Rasulullah SAW. Yang kemudian di situ dengan kecerdasannya Sayyidah Juwairiyah belajar dari Rasulullah SAW, dan terbentuklah pribadi menjadi wanita yang sangat ahli dalam beribadah, khususnya pada zikirnya, begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya, puasa, berikut juga salat malam. Kemudian sekarang bapaknya ini masih bingung, ini mana ini? Anakku mana? Apakah mimpinya dulu? Jadi kalau juluki Rasulullah itu bapaknya bilangnya apa? Laki-laki Arab. Jadi tadi yang mimpi bulan masuk itu dibilang nanti ada laki-laki Arab yang bakal nikahin kamu. Nah sekarang ini Juwairiyah nggak balik, dan pastinya sudah ini kabar sudah tersebar bahwa Rasulullah menikahi Juwairiyah, yang kemudian suatu hari ayahnya itu membawa jumlah yang sangat banyak sekali daripada unta. Jadi Haris bin Abu Dirar, pemimpin Bani Mustalik tadi itu, menghampiri Nabi SAW membawa sekawanan unta sambil mengatakan, "Hai Muhammad, kamu merampas putriku, ini tebusan untukmu." Kemudian ketika di perjalanan, ini sudah direncana seperti itu, ini kok banyak sekali ya unta yang aku bawa. Di perjalanan menuju Rasulullah ini, akhirnya kata si Haris bin Abu Dirar, 2 aja wis tak simpen, nanti kalau aku diterima berarti kan putrinya diambil gitu kan, putrinya diambil dan unta-unta itu untuk Rasulullah. Daripada aku pulang nggak punya unta sama sekali, ya sudah, yang 2 tak ikat tak singit no. Ini sendiri, seorang diri, nggak ada satupun yang melihat sama sekali. Nah, yang 2 itu diikat di salah satu pohon di daerah tertentu. Sudah, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini aku bawa sekawanan unta yang sangat banyak. Bebaskan putriku. Kata Rasulullah SAW, apa yang dikatakan? Lalu, wahai Haris, mana 2 ekor unta tadi? Kaget langsung. Seketika saat itulah syahadatnya ayahnya, Sayyidah Juwairiyah. Demi Allah, tidak akan ada yang tahu apa yang aku lakukan kecuali dia adalah Nabi yang sebenar-benarnya. Dan engkau adalah Nabi, engkau mengetahui kabar apa yang aku lakukan, pastinya itu Allah yang memberikan atau Tuhanmu yang memberikan kabar kepadamu. Saat itu juga beliau syahadat, beliau memasuk agama Islam, dan kemudian kata Rasulullah, lebih baik kehidupan itu dengan damai. Kamu mau putrimu? Ya. Kamu bapaknya, kamu berhak. Tapi ayo kita tanyakan kepada putrimu. Wahai Juwairiyah, ini bapakmu menjemputmu. Kamu mau hidup di mana? Hidup bersamaku atau hidup bersama ayahmu? Dan ternyata Sayyidah Juwairiyah lebih memilih, aku mau hidup bersama Rasulullah, aku menjadi ummahatul mukminin. Dan saat itu karena keislaman sudah masuk ke dalam hati ayahnya, maka ayahnya melepaskan, mengizinkan Sayyidah Juwairiyah untuk menjadi istri daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Si kisah demi kisah yang dialami oleh Sayyidah Juwairiyah semuanya memiliki kelebihan, memiliki daya tarik tersendiri, sampai-sampai ketika Rasulullah masuk rumah, dari saking taatnya Sayyidah Juwairiyah
ketika Rasulullah masuk rumah, tidak lain melihat Sayyidah Juwairiyah pasti sedang melakukan ketaatan. Apa saja, entah beliau sedang zikir, entah beliau sedang fokus sama ibadahnya, atau beliau sedang khusyuk dalam sesuatu momen. Jadi intinya cinta sama ibadah. Jadi ini sangat beda sekali ya. Kalau istri-istri sekarang suaminya masuk rumah, istrinya ngapain? Sedang main HP. Atau lagi yang suka nonton sinetron, suami masuk rumah, istrinya nonton sinetron. Yang apapun itu, intinya bukan suatu ketaatan. Bahkan sampai-sampai terlewatkan yang namanya akhlak menyambut suami. Kenapa? Lagi fokus. Tapi kalau Sayyidah Juwairiyah fokus apa? Fokus zikir, fokus ibadah. Tapi kalau sekarang lagi fokus nonton HP, sehingga tuh suami datang nggak ada sambutan lagi. Waliyadzubillah. Nah, maka pentingnya kita mengenal bagaimana apa yang dilakukan ummahatul mukminin, tidak lain untuk kita bukan seperti dengar dongeng ya. Kalau dengar dongeng ya udah itulah dongeng. Tapi kalau mendengarkan ummahatul mukminin, tidak lain kita memang dituntut untuk harus berqudwah kepada beliau semuanya dengan semampunya kita berusaha. Fattaqullaha mastata'tum. Beribadah kepada Allah sekuatnya kalian mau. Sekalian dalam arti kalian mau itu bukan sesuai selera kalian ya, tapi sekuatnya usaha kalian, itu yang diukur. Jadi nanti kalau apa bisa sampai memenuhi sesuai dengan standarnya ummahatul mukminin? Oh jauh, pasti sangat jauh sekali. Akan tetapi bukan berarti kita cuek. Nah minimal di sini, oh masya Allah mereka adalah orang yang ahli ibadah. Ya udah, pelan-pelan ikuti diri kita menjadi ahli ibadah. Ini sekarang Sayyidah Juwairiyah terkenalnya banget itu adalah zikir, yang sampai-sampai zikirnya itu menguasai bumi dan langit. Sayyidah Juwairiyah ini saking banyaknya berzikir. Oh ya Allah, jadi ummahatul mukminin itu banyak berzikir. Minimal seperti itu. Jadi kalau kita lagi santai, mulutnya nggak komat kamit zikir, itu kayak malu. Terus jadi anak ini nyuntuh siapa, gitu kan? Nah ini kan sudah dikatakan ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Nah terus kalau nggak nyuntuh sama ibunya, mau nyuntuh siapa lagi? Nah oleh karenanya hikmah daripada satu persatu kisah harus kita teladani untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian setiap hari ia mendapatkan cahaya dari petunjuk nabawi. Jadi setiap hari Rasulullah memberikan kepada Sayyidah Juwairiyah itu ilmu, bahkan Nabi SAW mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepadanya, sehingga membuatnya beribadah kepada Allah di atas landasan ilmu. Nah ini penting lagi. Jadi ada orang yang beribadah kepada Allah, itu landasannya adalah ibadah, tapi dia nggak mau membuka ilmu. Dia tidak mau bertanya apakah ibadahku sudah benar. Dia tidak mau mengkaji bagaimana fikih-fikih ibadah. Dia tidak mau mendatangi majelis taklim untuk mendatangi ilmu. Nah, jadi sekarang ibadahnya bagaimana? Sesuai apa yang ada di benaknya dia. Maka itu dikatakan abid, si ahli ibadah. Ibadahnya abid dan ibadahnya orang yang beribadah karena ilmu itu sangat berbeda. Jadi kalau si abid beribadah, misal si abid ini 2 rakaat, salat duha 2 rakaat misalnya, atau sunnah apapun. Kemudian si alim salat juga 2 rakaat. Maka yang lebih terangkat adalah ibadahnya alim. Karena Allah sendiri yang menjanjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat di antara orang-orang yang beriman di antara kalian. Tapi ada perbedaan, kekhususan walladzina utul ilma darajat. Bagi orang-orang yang menuntut ilmu, diangkatnya sama Allah bukan darajah. Allah tidak memberikan mufrad, tapi di situ Allah menggunakan jamak darajat, banyak sekali. Berapa derajat naiknya 2 rakaatnya orang yang berilmu? Wallahu a'lam. Dia takbiratul ihram dengan memahami, dia membaca Al-Fatihah, dia membaca apapun di dalam sholatnya dengan memahami ilmunya, dari mulai ilmu bacaannya, ilmu fikihnya, dari keimanannya sangat berbeda. Adapun yang satu lagi bisa jadi karena dia hanya sekedar cinta, maunya ibadah. Ternyata belum pernah dia tahu bahwa bacaan Al-Fatihahnya dia itu salah, yang sehingga Al-Fatihah itu masuk ke dalam rukun sholat. Kalau rukun sholatnya salah, maka dikatakan rusak ibadahnya.
Nah, oleh karenanya dikatakan orang-orang yang ahli ibadah itu naiknya itu ibadahnya. Ini ahli ibadah tapi tanpa ilmu ya maksudnya ya. Bukan berarti terus kemudian kita mau jadi pribadi yang cuman ahli ilmu tanpa ibadah ya percuma. Apa kata dalam pepatahnya? Al-ilmu bil amal kasyajarati bila thamar. Ilmu bila amal. Jadi ilmu tanpa amalan. Ilmu itu kita menyerap, kita belajar. Amalnya itu apa? Yaitu sifat ibadah. Nah, jadi kalau mau ngamalin ilmu ngapain? Beribadah, diamalkan untuk diri sendiri, plus ternyata ilmu punya zakat. Apa zakatnya ilmu? Zakatul ilm ta'limahu, mengajarkannya. Jadi ilmu itu menuntut tiga. Yang pertama kita menyerapnya, kita mencari, kita belajar. Bukan kita minta didatangi ilmu. Kira-kira gimana kalau didatangi ilmu? Udah aku diem aja di rumah, aku diem aja nggak mencari, nanti kalau sudah takdirnya memang punya ilmu kan bakal datang dengan sendirinya. Ya tidak, oleh karenanya dikatakan utul ilma. Nah, mencari orang yang menuntut ilmu, atau dalam bahasa hadisnya talabul ilm. Talab itu apa? Mencari, meminta ilmu. Nah, sekarang yang pertama kita harus mencari ilmu, karena itu juga Rasulullah menjelaskan talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi fardu. Kemudian setelah kita mendapatkan ilmu tersebut harus diapakan? Al ilmu bila amal. Nah, berarti harus diamalkan supaya kita tidak menjadi syajaratin bila thamar. Supaya kita nggak jadi pribadi seperti pohon tapi nggak punya buah. Nah, itu pohonnya itu punya pohon, misal pohon mangga, besar, tinggi, tua, bertahun-tahun, sampai 7 turunan kenal sama ini pohon, tapi satu kali pun gak pernah ada buahnya. Nah, itu dia punya ilmunya, dia sebagai pohon mangga. Orang semua dalam ilmu paham, oh ini pohon mangga, tapi kok gak pernah kelihatan mangganya ya karena dia gak mengamalkan. Nah gitu ya, jadi jangan kita menjadi pribadi seperti itu. Pastinya kita maunya kita mengamalkan untuk diri kita. Tapi ternyata ketika diamalkan itu nanti lama-lama karena udah selesai gitu ngerasa belajarnya. Terus ya kayak hilang. Ilmu itu kayak lebih kayak apa ya? Kayak pisau. Dipakai terus. Pisau itu kan kayak amalan ya. Dipakai terus setiap hari. Apakah semakin tajam ataukah semakin tumpul? Tergantung. Kalau dia sambil dipakai, sambil diasah, maka akan semakin tajam. Tapi kalau dia sambil dipakai, sambil enggak diasah, diabaikan, yang penting kamu dipakai aja terus ini pisau, maka akan menjadi pisau yang tumpul. Itulah diri kita. Jadi kalau sudah belajar, pakai terus, amalin terus. Nggak mau, males aku nggak mau ngajar, malu nggak enak sama orang, apa macem-macem omongannya, macem-macem idenya, dan itu semua adalah hawa nafsu setan. Yang penting intinya nggak mau ngajar, nggak mau menasehatkan, nggak mau menyebarkan ilmunya, ya sudah, pasti akan semakin tumpul ilmunya, dikarenakan dijelaskan zakatnya ilmu itu adalah mengajarkannya. Nah sekarang setiap kali Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Sayyidah Juwairiyah untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari As-Sunnah. Sampai-sampai bahkan beliau mengajarkan kepadanya hal-hal yang baru pada ilmu, iman, dan juga ketegarannya di atas kebenaran yang ia jalani kian bertambah. Jadi kenapa semakin tegar Sayyidah Juwairiyah? Ini sekarang perpindahan keadaan yang sangat berbeda. Keadaan pertama jadi putri raja, kemudian dinikahi oleh suami yang pertama, menjadi istri di dalam istananya, dan kemudian sekarang menikah dengan Rasulullah SAW. Tidak ada raja, tidak ada istana, tidak ada itu semuanya, tapi pribadinya semakin kuat, semakin tegar, semakin indah, semakin cinta sama Allah. Karena apa? Karena pengajaran ilmu yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi imannya sudah semakin naik. Kemudian sampai-sampai diriwayatkan bahwa Sayyidah Juwairiyah itu pada suatu hari, ketika itu hari Jumat, Nabi
masuk kepada Sayyidah Juwairiyah dan menemui beliau sedang berpuasa. Kemudian beliau bertanya, apakah kamu berpuasa hari ini atau puasamu hari ini? Apakah kamu kemarin puasa? Kata Sayyidah Juwairiyah, enggak. Kalau besok kamu apakah mau puasa lagi? Tidak. Ya, aku mau puasa hari ini saja. Maka disitulah Rasulullah mengatakan, ini dilarang, sekarang juga kamu silahkan berbuka puasa, karena yang namanya hari Jumat itu adalah hari lebarannya umat Islam, maka dilarang puasa yang dikhususkan hanya hari Jumat saja. Jadi kalau mau puasa di hari Jumatnya, silakan kamu puasa di sebelumnya, Kamis Jumat, atau Jumat dan Sabtu jika kamu menginginkan untuk berpuasa. Tapi kalau pengkhususan hari Jumat, itu pastinya dilarang. Nah, dari sini kemudian muncullah masuk ke dalam fikih kita yang sekarang kita pahami. Kemudian terjadi juga suatu hari Rasulullah SAW pulang pada waktu zuhur. Jadi Rasulullah itu berangkatnya kapan? Berangkatnya pagi, keluar pagi, datangnya zuhur. Ketika Rasulullah berangkat pagi, itu Sayyidah Juwairiyah ada di tempat sholatnya. Ketika Rasulullah datang di waktu zuhur, Rasulullah melihat Sayyidah Juwairiyah masih saja ada di tempat sholatnya, masih saja khusyuk dalam zikirnya. Sampai akhirnya Rasulullah berkata kepadanya, apa kamu masih saja duduk dari tadi pagi? Kata beliau, iya. Jadi karena Sayyidah Juwairiyah sudah saking khusyuknya tenggelam pada zikir tersebut. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, maukah aku ajarkan kalimat-kalimat kepadamu yang kamu baca? Subhanallah adada khalqi, subhanallah adada khalqi, subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi. Jadi pertama diajarkan kepada Sayyidah Juwairiyah itu semuanya diulang 3 kali. Jadi kan kita kemarin sudah tahu subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Itu dalam riwayat yang lain. Sekarang Sayyidah Juwairiyah ini cinta banget sama yang namanya zikir. Sama Rasulullah diajarkan 3 kali semuanya. Subhanallah adada khalqih 3 kali. Kemudian subhanallah ridha nafsih 3 kali. Kemudian subhanallah zinata arsyih 3 kali. Dan kemudian subhanallah midada kalimatih. Itu 3 kali juga. Maka di sini Sayyidah Juwairiyah mengamalkan amalan tersebut. Dan kemudian Rasulullah menyampaikan lagi kepada Sayyidah Juwairiyah yang mana laqad qultu ba'daki 4 kalimat 3 marrat. Jadi aku membaca kalimat 4 kali sebanyak 3 kali. Tadi kan 4 lafaz ya, tapi semuanya diulang 3 kali. Lau wuzinat bima qulti mundul yawm la wazantuhunna subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. 4 kalimat tadi itu yang dibaca ditimbang dengan semua zikir yang kamu baca sejak tadi pagi, tentu akan lebih berat yang darinya, dalam arti yang dari diajarkan Rasulullah tadi. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Hikmah daripada kisah ini, jangan kalian menganggapnya itu berarti zikir panjang gak bagus. Yang bagus itu yang singkat tapi padat, bukan. Akan tetapi tidak lain yang diajarkan Rasulullah rahmatan lil alamin. Itu sebagai rahmat kasih sayangnya Rasulullah kepada semesta alam. Yang sehingga siapapun yang kemudian merasa hidupnya banyak kesibukan, wanita-wanita yang banyak kesibukan, wanita-wanita yang harus mengurusi rumah tangga, wanita yang harus mengurusi anaknya, wanita yang harus mengurusi, mungkin ada rumah tangga juga mengurusi orang tuanya, wanita, banyak sekali kegiatan wanita ataupun laki-laki yang tidak bisa fokus hanya duduk terus di tikar sejadah untuk melantunkan zikir-zikir yang dari pagi sampai siang. Nah, kalau seandainya Rasulullah mengiyakan Sayyidah Juwairiyah melakukan hal tersebut, maka akan menjadi sunnah. Nah, karena sunnahnya Rasul itu apa? Ada qauliyah yang dilafatkan Rasul, diperintahkan dengan lisannya. Ada fi'liyah, ada sunnah yang dicontohkan Rasulullah dengan fi'ilnya. Ada apa lagi? Tiqrar atau iqrar. Apa itu?
ketentuan atau iya dari Rasulullah, persetujuan dari Rasulullah. Nah, kalau sudah amalan itu seandainya diiyakan sama Rasulullah, bagus wahai Juwairiyah, kamu zikir dari pagi harimu sampai zuhur diiyakan sama Rasulullah, maka itu akan menjadi sunnah. Nah, sungguh berapa umat yang akan terlewatkan daripada sunnah tersebut. Yang sehingga dengan sifat rahmatnya Rasulullah mengajarkan satu zikir yang akan menguasai pahala jika orang itu duduk berzikir dari mulai pagi sampai zuhur atau sampai siang. Dalam arti bagaimana? Zikir itu jangan dilepas. Akan tetapi kegiatan yang selanjutnya tetap. Bayangin, kita sudah menggantikan posisi zikir. Berarti kegiatan selanjutnya ngapain? Oh ya udah, HP-an ini itu dunia. Ya malu. Pahalanya nanti sama, wallahu alam. Yang pasti perlu diperhatikan Rasulullah menggantikannya dikarenakan setelahnya itu Sayyidah Juwairiyah berkhidmat kepada kehidupan Rasulullah SAW dan beliau juga termasuk ummahatul mukminin yang menjadi perawi hadis. Beliau meriwayatkan hadis, berarti beliau berdakwah. Nah, sehingga zikir yang tadi diajarkan Rasulullah mengurangi porsinya beliau, yang sehingga beliau bisa mengembangkan kembali dakwah kepada sahabat-sahabat sampai dikatakan ulama terkemuka pada saat itu. Jadi dikatakan ulama umat Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dan Abdullah bin Umar. Itu tiga atau berapa tadi ya? Ya tiga ya, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dan yang ketiga Abdullah bin Umar. Ini dikatakan ulama umat di zamannya, yang sehingga sampai sekarang. Jadi kalau fikih kita ada perbedaan pendapat, ini khilaf, pendapatnya si A begini, pendapat yang lain begini. Kalau sudah di situ ada pendapatnya Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar, lebih khususnya Abdullah bin Abbas, pasti yang lebih dikuatkan adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas. Ini mereka mengatakan mereka semua meriwayatkan hadis daripada Juwairiyah. Jadi pernah mengambil ilmu dari istri Rasulullah, Juwairiyah. Kemudian Tufail, keponakannya, Mujahid dan lainnya juga meriwayatkan hadis darinya. Ummul Mukminin Juwairiyah memiliki 7 hadis. 1 hadis diantaranya terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan 2 hadis lainnya terdapat di dalam Sahih Muslim. Jadi tidak semuanya ada di Sahih Bukhari dan Muslim, akan tetapi beliau telah memberikan jejak dalam hidupnya, karena yang masuk di Sahih Bukhari dan Muslim pastinya susah ya. Oleh karenanya kalau ada yang periwayatannya itu diterima dalam Sahih Bukhari dan Muslim, itu udah pasti udah sahih, nggak pakai ada pembahasan lagi. Nah, berarti di sini saking siqahnya diantaranya adalah masuk ke dalam buku Sahih Bukhari dan Muslim. Seperti itulah hari-hari berlalu dengan cepat. Sayyidah Juwairiyah menjalani hari-hari yang paling berharga, yang paling manis, bukan di dalam istana dunia, tetapi ketika beliau bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ternyata kebahagiaan itu berlangsung sangat cepat dan kesedihan datang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sehingga di situ kembali lagi Sayyidah Juwairiyah sedih karena kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Sayyidah Juwairiyah tetap teguh pada prinsipnya, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang menunggu-nunggu pahala, terus menghitung pahala. Dan kemudian Sayyidah Juwairiyah hidup dalam kondisi yang ridho dan juga diridhoi selepas kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghabiskan separuh hidupnya di bawah naungan keadilan para khalifah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersama para istri Nabi yang lainnya. Jadi kehidupan beliau dipenuhi dengan hari-harinya setelah tidak adanya Rasulullah, dipenuhi dengan ilmu, zikir, doa, tasbih, dan mengajarkan ilmu kepada ahlu ilmi yang mencari ilmu di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian beliau mengisi hari-harinya, bahkan dijelaskan dalam sejarah, seperti mengukir menara-menara ilmu pada bangunan-bangunan tinggi para perawi hadis. Jadi saking kuatnya dakwahnya Sayyidah Juwairiyah. Kemudian ketika
pada tahun 50 Hijriah. Sayyidah Juwairiyah meninggal dunia, usia beliau saat itu sekitar usia 65 tahun. Dan kemudian beliau juga meninggalnya di bulan Rabiul Awal, sama seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memang di dalam sejarahnya adalah putri daripada pimpinan, yang sehingga yang menyolati jenazahnya adalah Marwan bin Hakam. Siapa Marwan bin Hakam? Marwan bin Hakam adalah gubernur Madinah Al-Munawwarah pada saat itu. Jadi disolati juga sama pimpinan setempat. Kemuliaan telah digapai di dunia bahkan sampai di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa berqudwah dengan Sayyidah Juwairiyah yang tidak silau dengan harta. Ini kehidupan yang sangat indah, tapi kalau dibayangin susah ya. Bayangin berbalik dari anak raja yang penuh dengan istananya dan lain sebagainya, kemudian mendadak hidup masuk dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sederhana sekali, akan tetapi semua itu terkikis. Cinta dunianya otomatis terkikis dikarenakan cintanya dengan Rasulullah lebih dan lebih. Mudah-mudahan sirah pada hari ini menyampaikan cinta kita kepada Sayyidah Juwairiyah, yang sehingga kita dapat bertemunya insyaallah di Firdausil A'la. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.